Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila shiratin mustaqim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah berkumpul bersama dalam majelis ilmu tafsir Al-Qur'an, tafsir Ibnu Katsir. Semoga perkumpulan kita, majelis kita ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita langsung saja dibuka surat Al-Adiyat, melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang ketiga dari pembahasan surat Al-Adiyat. Surat yang ke-100, ayat yang ke-9 sekarang. 9, 10 sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Afala ya'lamu, a'udzu aku berlindung kepada Allah, a'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Afala ya'lamu, apakah tidak mengetahui, apakah manusia tidak mengetahui idza bu'thira ma fil qubur, jika dibangkitkan, dikeluarkan ma fil qubur, apa saja yang ada di dalam kubur, wa hussila ma fis sudur, dan apakah tidak mengetahui manusia itu bahwa akan dikeluarkan, akan dilahirkan, akan dibuktikan ma fis sudur, maknanya masyaih, segala sesuatu apa saja yang dirahasiakan di dalam dada-dada manusia. Inna rabbahum, sesungguhnya Rabb mereka, Rabbnya manusia, Allah Subhanahu wa taala, bihim, terhadap apa yang mereka kerjakan, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, la khabirun, benar-benar Allah itu maha teliti. Alhamdulillah, setelah pertemuan pertama dan kedua kita menjelaskan isi dari surat Al-Adiyat, pada ayat yang pertama sampai pada ayat yang kelima, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang anugerah yang Allah titipkan kepada seekor hewan dengan kehebatannya, kelucuannya, bahkan kasih sayangnya. Allah titipkan kepada hewan yang bernama kuda. Kemudian bagaimana Allah titipkan kecerdasan terhadap kuda ketika menghadapi musuh. Dan itu tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain, kelebihan-kelebihan anugerah yang Allah titipkan kepada kuda. Masya Allah ya. Ketika kita melihat kehebatan itu, maka yang terpikir kepada kita, siapa yang memberikan kehebatan kepada seekor kuda itu.
Karena semua apa yang kita baca dari ayat-ayat kauniyah itu berujung kepada kebesaran kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Membaca rububiyahnya Allah, mahakaryanya Allah, apapun termasuk anugerah yang Allah titipkan kepada seekor kuda, itu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan asma-Nya, dan kemudian timbul kesadaran kita untuk mentauhidkan Allah dengan uluhiyahnya. Ya. Jadi jangan sekedar kita menikmati ciptaan-ciptaannya, menikmati kehebatan di antara mahakaryanya, akan tetapi di balik itu semuanya ayat-ayat kauniyah itu memberikan kesadaran besar kepada kita untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Maka seringlah ucapkan Masya Allah, Subhanaka ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sebagaimana dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat yang ke-190 dan 191. Harus banyak bertahmid, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu tidak akan pernah terjadi dan Allah tidak akan memberikannya kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang dititipkan kepada beberapa mahakaryanya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Bahkan yang terbaru saya dapat kiriman, karena mungkin istri tahu kalau sekarang ini pertemuan ketiga menjelaskan tentang surat Al-Adiyah. Barusan dikirim satu video bagaimana seorang tuannya dalam keadaan lumpuh di atas roda, ya, di atas rodanya. Kemudian diikuti oleh seekor kuda miliknya yang sudah membangun chemistry begitu lama. Terus ada gawir, gebis jatuh, tersungkur di situ. Kudanya memperlihatkan bagaimana dia hutang budinya kepada tuannya, balas jasa kepada tuannya. Kemudian dia ambil dengan mulutnya ya, tuannya tadi, kemudian didekatkan ke badannya, dan dia merebahkan badannya si kuda itu mendekatkan kepada badan tuannya. Kemudian tuannya dengan tergopoh-gopoh dia memegang badan kuda, didekap dengan penuh kehangatan. Kemudian kuda setelah itu dia berdiri dan membawa pulang tuannya. Ya, begitulah balas jasanya seekor kuda. Di atasnya ada kalimat hadihi rahimahul ihsanu bil insan wa kaifa rahimahullahu bina. Itulah kasih sayang, belas kasih sayangnya seekor kuda kepada manusia, kepada tuannya. Terlebih bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Makhluknya saja dititipi kasih sayang seperti itu. Bagaimana dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang di dalam dua asma ini Allah Subhanahu wa taala mengandung di dalamnya sifatnya Allah, yaitu sifat rahmatnya. Kemudian dari ayat yang ke-6, ayat ke-6 sampai pada ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mau tidak mau, jujur ataupun tidak, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan umumnya manusia ini, kata Allah umumnya, ya. Dan di situ dikatakan innal insana li rabbih lakanud. Umumnya manusia, mayoritasnya manusia, dia terlena dengan kenikmatan-kenikmatan itu, kemudian berlaku apa? Pecundang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala umumnya. Sampai pada ayat yang ke-8, apa yang menjadi penyebabnya? Wa innahu lihubbil khairi lasadid. Dia terlalu terlena dengan kenikmatan dunia itu, kemudian lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada umumnya manusia. Kalau kufur terhadap nikmat Allah, dosa. Tapi bahayanya kalau itu dipelihara, meningkat kualitas dosanya sampai dia kufur terhadap pemberi nikmat. Itu jauh lebih besar bahayanya. Maka Allah katakan innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid, dan manusia menyaksikan hal itu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyaksikan hal itu. Karena Allah yang menciptakan dan Allah juga yang mengetahui karakter manusia secara umum seperti apa, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebabnya wa innahu lihubbil khairi lasyadid, karena kepikirannya, kecintaannya yang lebih terhadap dunia yang Allah titipkan kepada mereka. Nah, pada ayat 9 sampai pada ayat yang ke-11
Ini merupakan cara Allah Subhanahu wa taala dan melalui ayat-ayat qauliyahnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagaimana hamba ini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak kufur nikmat, terlebih tidak kufur terhadap pemberi nikmat itu sendiri Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan. Apa kata Allah di situ? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Cara Allah mengingatkan dan peluang kesadaran Allah jelaskan, tidakkah manusia itu berpikir sadar ya, bahwasanya manusia yang sudah ditanam di dalam kuburan nanti ada akhirnya. Dan ada keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya membangkitkan mereka dari tempat kuburnya. Bahkan tidak ada sedikit pun dari persoalan yang besar yang lebih besar, persoalan yang kecil yang lebih kecil lagi, bahkan tersembunyi yang disimpan dalam dada, mungkin rahasia-rahasia buruknya, rahasia-rahasia dosanya. Itu bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala itu Asy-Syahid. Allah Subhanahu wa taala juga As-Sami. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wa hussila ma fis sudur. Mungkin selama ketika di dunia dengan keterbatasan manusia bisa ya. Karena keterbatasan pendengarannya, sama mendengar tapi terbatas. Manusia juga melihat tapi terbatas. Manusia juga punya pengetahuan akan tetapi terbatas pengetahuannya. Masih bisa menyembunyikan rahasia dosanya sehingga tersembunyi dari pandangan, penglihatan dan pengetahuan manusia. Tapi bagi Allah di dunia Allah Al-Alim. Allah di dunia juga As-Sami. Allah juga di dunia Al-Basir. Tapi terlebih Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Manusia terbatas, nggak bisa membela dan menyembunyikan apa yang dia sembunyikan dalam dadanya. Jamaah rahimakumullah. Maka di penghujung ayat itu Allah katakan wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Nggak bisa apa-apa. Mari kita lihat beberapa ayat. Pertama kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati itu dibagi menjadi 3. Yang paling hebat qalbun salim. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, dilihat dulu. Kata Ibnu Qayyim, hati itu terbagi menjadi 3. 1, qalbun salim. Hati yang selamat. Ini hatinya orang mukmin. Yang kedua ada qalbun marid. Hati yang sakit. Ini hatinya orang muslim yang fasik. Ada yang ketiga, alhamdulillah, yang sampai kita memiliki hati yang ketiga. Berlindunglah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbun mayyit. Hati yang mati. Siapa ini? Orang kafir atau orang munafik, kata Ibu Ustaz. Jangan kagak bisa munafik. Munafik. Qalbun salim, hati yang selalu mengambil ridho, hati orang mukmin. Salam saudara. Jembar hati ketika diingatkan dia mudah mengambil pelajaran dari lembut hati. Makanya sering-seringlah meminta kepada Allah SWT hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang mudah menerima kebenaran.
Hati yang memiliki seakan-akan sebuah lembah yang sangat besar atau waduk yang sangat besar. Kemudian ketika air itu masuk, wahyu ilmu itu masuk ke dalamnya, dia menampung banyak kebaikan. Kemudian perkara-perkara dia hilang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-17. Hati yang selamat. Kalau kita sudah memiliki hati yang selamat, jaga baik-baik. Jangan pernah kita kotori. Ada peluang untuk berbuat dosa dan maksiat, banyak berlindung kepada Allah, minta beristiqomah. Berat kalau bersalim, mahal harganya. Maka kalau bersalim ini, ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena keumuman manusia itu lakukan banyak membangkang, kecundang, ya, kufur nikmat, kufur terhadap pemerintah. Maka ketika Allah katakan pada ayat yang ke-9, 10 dan ke-11-nya, awala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Teringat bagaimana ketika saya mati dalam keadaan dipisahkan ruh dari jasad, kemudian ketika itu aku bermaksiat. Timbul rasa apa? Khauf. Rasa khauf, rasa takut. Karena yang paling menentukan dalam kehidupan kita itu, ya, adalah akhir dari kehidupan kita. Bagaimana kita mengakhiri hayat kita, itu yang paling menentukan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang paling menentukan apakah kita bahagia dan tidaknya di alam selanjutnya adalah bagaimana kita mengakhiri hayat kita. Minta-mintalah kepada Allah sering agar kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah rahimakumullah, ini harga yang paling mahal, qalbun salim. Tidak semua orang itu diberi keadaan seperti itu. Yang kedua, qalbun marir, hati yang pasif. Muslim ya, muslim. Tapi masih terpedaya ketika ada peluang dosa dan maksiat, dia suka mencoba mencicipinya. Lempeh yuni, mudah terpedaya. Minta-mintalah kepada Allah agar dilepaskan dari sifat kefasikan, agar dijaga. Ini masih ada kemungkinan, namanya juga sakit, masih ada kesempatan lebih sembuhkan. Tinggal didiagnosa, kawan kita ini penyakitnya apa? Loh, saya ini penyakitnya juga apa? Mungkin ada penyakit psikis apa? Ya. Misalkan baca Quran itu malas, berat. Baca Quran, iya baca Quran. Atau mungkin tahajud itu berat bangun kemudian tewas lagi, bangun tewas lagi. Padahal sudah tahu itu waktu sepertiga malam, waktu yang paling mustajab, di mana Allah Subhanahu Wa Taala turun di sepertiga malam. Sudah tahu ilmunya, tapi berat, kenapa? Nah, ada sesuatu yang harus dikaji, didiagnos apa penyakitnya. Khawatir nanti memiliki penyakit yang mari, ya, hati yang sakit, yang pasif. Didiagnos apa ini masalah? Oh, ternyata masih suka misalkan nonton film yang tidak bermanfaat. Itu mengefek kepada kualitas hati. Oh, mungkin saya masih suka catur, padahal ketika itu saya mampu baca Quran. Oh, saya mungkin masih suka musik, padahal itu kalau saya gunakan untuk berzikir luar biasa. Oh, sampaikan kan bisa zikir sambil musik. Mau musik sambil zikir atau zikir sambil musik? Bisa kan? Mungkin di situ, atau saya mungkin lisan saya masih kurang bisa saya cerna, ya, fakir qabla an ta'zim. Berpikirlah sebelum bertindak. Masih ada hal-hal kalimat yang kurang bermanfaat. Mungkin di situ. Semuanya kembali kepada kualitas kejujuran diri kita. Apa kekurangan itu? Walaupun mari masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Disinilah pentingnya kita membuka hati untuk banyak-banyak minta nasihat. Saling menasehati baik, supaya kita mendapatkan cahaya mutiara obat bagi diri kita. Karena di dalam surat Yunus ayat yang ke-57-58, ya, di situ disebutkan bahwa laqad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Setelah itu apa kalimatnya? Wasyifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran, wahyu ilmu itu selain juga mau'izah, pelajaran, pepeling,
juga disebutkan syifaul lima fisudur. Itu sebagai penawar obat bagi penyakit yang ada di dalam dada-dada manusia. Maka kita diagnosis apa ya penyakit? Oh, intinya saya kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran saya kurang. Kemudian saya kurang memaksakan diri kepada diri saya sendiri ya untuk melakukan amal saleh. Alhamdulillah kalau masih sadar ya, kita masih sadar memiliki penyakit, alhamdulillah. Kayak begini Pak, kalau Ibnu Qayyim dalam persoalan doa itu jurusnya sudah halus sekali ya. Kata Ibnu Qayyim, saya tidak terlalu menghiraukan apakah doa saya dikabulkan atau tidak. Tapi yang saya khawatirkan, Allah Subhanahu wa taala mencabut kesadaran saya untuk berdoa. Ya. Persoalannya apa? Sebelum berdoa, Allah itu sudah tahu takaran kebutuhan kita dan Allah siapkan sesuai dengan kebutuhan kita. Maka tidak kita hiraukan, kata beliau, tentang dikabulkan dan tidak. Karena Allah itu Maha Kaya. Ya. Justru yang kita khawatirkan, kata beliau, bagaimana kesadaran itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ketika ada peluang dan kita mampu sebenarnya untuk berdoa, kemudian kita malas untuk berdoa. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Tapi qalbun marid masih mending, ada kesempatan untuk disembuhkan ya. Yang bahayanya yang ketiga ya, nasallallahu alaihi. Ketika memiliki qalbun mayyit, hati yang mati. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka, wahai Muhammad, atau tidak kamu berikan peringatan kepada mereka, tetap saja mereka tidak akan beriman. Bahasa kerennya bantangul. Ya, da eta mah di bejaan anggar we kitu. Gurat batu. Bantangul, gurat batu benar apalagi. Masih ada ya, weh. Ketekeh boleh. Ahli bahasa. Qalbun mayyit, kalau disebut mayyit kan sudah mati, ya. Makanya ada istilah ad-dhaif kal mayyit. Itu ada, ya. Bahwa tamu itu seperti orang yang mati. Makanya ketika bertamu, suruh makan, suruh duduk, ya. Karena yang punya kuasa di situ siapa? Tuan rumah. Ya. Makanya saya sering mengatakan kepada teman-teman, yang paling susah itu ngurus manusia yang masih hidup karena masih punya pilihan. Tapi yang paling gampang adalah mengurusi manusia yang sudah mati. Dibuka bajunya dia, ya. Dimandikan juga mau, sampai dikuburkan juga dia nggak pernah protes. Ya. Namanya juga mayit, ya. Mayit. Nah, itu kalau kepada kematian. Ini kalau hatinya yang mati ini bahaya. Kalau kematian yang sesungguhnya itu dipisahkan dirinya dari dunia. Tapi kalau kematian hati itu kerugiannya besar. Dunia dan akhiratnya itu sangat merugi. Dan yang paling menentukan baik dan tidaknya dia kematian sesungguhnya, bagaimana dia hidup dan tidaknya hatinya. Ya. Baik. Jamaah rahimakumullah. Nah, kalau kita memiliki hati yang salim ketika mendengar kalimat awala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, teringat, masyaallah, nanti saya kalau mati bagaimana? Bersyukurlah. Karena di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua dan ketiga Allah Subhanahu wa taala katakan wa idza quri'a alaihim wa idza quri'a alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Coba dicek ayat kedua apa ketiga di antara itu. Dan jika dibacakan ayat-ayat Rabb-nya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bergetarlah hatinya dan bertambahlah imannya. Makanya di sini disebutkan at-tahwifu minal mi'ad, ayat 9 sampai ayat 11, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Disebutkan di sini at-tahwifu minal mi'ad,
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada manusia yang mayoritas itu mereka para pembangkang, tentang pasti akan terjadinya hari berbangkit yang di situ penuh dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji kepada orang yang berbuat baik, Allah berikan rahmat dan surganya, dan Allah berjanji kepada orang-orang yang membangkang, berbuat dosa dan maksiat, yaitu murka dan nerakanya. Maka disebut at-takhwif minal mi'ad. Jamaah rahimakumullah. Qala tabaraka wa ta'ala muzhidan fid dunya, dengan kalimat afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, Allah memberikan pelajaran kepada kita agar memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Ya. Bisa mengatur hati dan jiwa bagaimana kita tidak menjadi budak dan diperbudak oleh dunia. Kalau orang hidup di dunia pasti membutuhkan dunia, tapi tidak sampai pada keinginan untuk menguasai dunia. Ya, beda loh. Kalau orang butuh terhadap dunia itu wajar fitrahnya. Tapi kalau sudah bergeser dan hawa nafsu yang berbicara itu sudah masuk kepada keinginan, hisabnya berat. Ya. Orang hidup di dunia pasti butuh dunia. Ya. Tapi kalau sudah diiringi dengan hawa nafsu itu sudah masuk kepada keinginan. Gampangnya gini, Bu. Ya. Ibu sebelum berangkat ke mall itu sudah dicatat ada tiga belanjaan yang saya beli dan uangnya juga segitu. Tapi kalau sudah ke mall yang 3 sudah terpenuhi, red day, kecan kabeli, padahal 5 ya kene. Itu sudah bukan kebutuhan lagi, tapi apa? Keinginan. Ya. Sudah hawa nafsu itu yang berbicara. Teruji itu. Kemudian ini sudah yang 3 baru mau dihisab itu dihitung ya. Mau dihitung, mau bayar, red sebelah kan, katanya nih diskon. Ini butuh ini, tapi gimana ya? Itu akan teruji. Kalau kita beli sudah, ya, itu termasuk bukan kebutuhan lagi, tapi masuk kepada keinginan. Ya. Itu salah satu contoh kecilnya. Ya, contoh kecil. Baik, jamaah rahimakumullah. Kemudian wa murghiban fil akhirah, dan kalimat ayat 9 sampai ayat 11 ini merupakan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi agar kita sadar hidup di dunia tapi pikiran dan hatinya sudah di akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang ayat surat 28. Surat apa itu? Al-Qasas ayat yang ke-77. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi, dan carilah oleh Muhammad, fi ma ataakallahu darul akhirah, terhadap apa yang Allah berikan kepadamu bagianmu di akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan sampai kamu lupakan bagianmu di dunia. Ya, itu jangan salah arti. Sampai ada yang mengatakan, ini menurut saya orang ngasih hubbud dunia. Antum tahu hubbud dunia apa ya? Hub itu cinta, dunia ini dunia. Makanya hati-hati kalau jalan-jalan ke Sukabumi. Orang Sukabumi itu hubbud dunia. Hubbud dunia, Sukabumi. Orang mengatakan harus balance, seimbang antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Tidak bisa. Ya. Kalau seimbang dalam urusan dunia dan akhirat, otomatis akhiratnya itu terambil sebagian untuk dunianya. Ya. Tapi surat Al-Qasas ayat yang ke-77 itu mengajarkan kepada kita begini. Kalimatnya wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Yang disebutkan lebih dahulu apa? Akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kalimat pertama itu kalimatnya amr, perintah. Wabtaghi, dan carilah oleh Muhammad. Wal amru yadullu 'alal wujub. Sedangkan urusan akhirat yang statusnya itu adalah perintah di situ. Carilah oleh Muhammad bagianmu untuk negeri akhirat. Wabtaghi itu dari ibtagha yabtaghi, mencari, ya. Carilah kalimatnya, perintah.
Wal amru yadullu 'alal wujub. Kata para ulama dalam kaidah usul bahwa ketika kita membaca ayat ataupun hadis, di situ kalimatnya perintah yadullu 'alal wujub, menunjukkan perintah itu statusnya bukan sunnah lagi tapi wajib. Wajib kamu mencari dan dahulukan akhiratmu. Tapi ketika dalam urusan dunia, tidak kalimatnya wabtagi atakallahu fid dunya, enggak begitu kalimat. Tapi kalimat kedua wala tansa. Tapi jangan pernah kamu lupakan ya nasibaka minad dunya, bagianmu selama hidup di dunia. Apa kata Ibnu Qayyim? Orang mukmin itu pikiran dan hatinya sudah di akhirat, di dalam jannah akhirat, tapi badannya saja ada di dunia. Kenapa? Seluruh apa yang dia cari di dunia itu dijadikan wasilah untuk mengambil kapling akhiratnya. Kalau dalam istilah di Jawa itu ada istilah begini. Kalau butuh tali dadung, ya, maka jangan beli dadungnya, beli sapinya, dadungnya katut. Sapi itu kan besar, manfaatnya juga besar. Itu gambaran akhirat. Dadung, tali, ya, tambang itu urusan dunia kecil. Kalau kita hanya mencari dunia, ya sudah, dapat dunianya saja, dadungnya aja. Itu kecil, tapi nggak ada sapinya. Tapi kalau kita beli sapi, apa nggak dikasih dadung? Mau dituntutnya pakai apa? Kalau beli sapi, kita dahulukan akhirat yang besar, pasti yang kecilnya, dunianya, dadungnya, tali tambangnya pasti terbawa. Maka dahulukan akhirat, dunia itu pasti Allah kasih. Tapi kalau kita dari sejak bangun sampai tidur sampai mati urusannya dunia, akhiratnya. Ustaz, alhamdulillah, pun anakku sudah di Amerika, per bulannya 50 juta. Yang kedua di Jerman 30 juta. Yang satu lagi di Cina, di Wuhan. Berapa? 25 juta. Bangga ketika ditanya, Ibu, di sana gimana sholatnya? Ngaji sama dengan yang saya kisahkan, seorang muslim yang dia jadi manajer diangkat oleh bosnya yang owner dalam sebuah perusahaan. Ownernya itu orang kafir, Chinese, kafir. Tapi setiap 1 bulan sekali ada yang diumrohkan karyawan-karyawan. Ketika Idul Adha dia beli 3 ekor sapi, kemudian dia sembelih dan dia bagikan kepada karyawannya dan tetangga di dekat perusahaan. Manajernya yang muslim tadi bilang, Ustaz, alhamdulillah, dulu man abdi nyage kafir tapi soleh. Gimana ya? Jadi ukuran kebaikan, ukuran baik dan soleh itu diukur dari status sosialnya, dilihat dari dunianya, bukan salah. Maka saya katakan itu, Masya Allah, 50 juta itu besar dalam pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah sangat kecil. Karena Allah itu hamba kafir, mau muslim, apalagi munafik kafir, tidak pernah berkurang sedikit pun kemahagagahan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak butuh dengan kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Karena yang punya surga dan neraka bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya bilang 50 juta itu kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar dalam pandangan kita. Akan tetapi akan jauh lebih berharga lagi kalau 50 juta itu dibayar sedikit saja. Apa? Sholat jadi berharga. Ngaji jadi berharga. Yang 50 juta. Jamaah rahimakumullah. Tapi kalau semuanya itu tidak pernah terpikir kapling akhiratnya, ya, kapling surganya di akhirat tidak terpikir, ya sudah, 50 juta sebatas 60 tahun saja dia rasakan sudah. Setelah itu hisab berat ya. Maka di antara kita jamaah itu, apapun anugerah yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan batasan-batasan yang Allah berikan anugerah itu, mau jadi muhandis, ya, menjadi seorang dosen, menjadi seorang ustadz, kiai, menjadi pebisnis, menjadi guru, menjadi tajir, apapun ya silahkan, boleh. Itu anugerah Allah bagikan di antara kita berbeda. Tapi jadikanlah itu semuanya menjadi wasilah untuk meraih
coupling kita di akhirat. Ya. Jamaah rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11 ini, kata Ibnu Katsir, merupakan murghiban fil akhirah, sebagai motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini mendahulukan persoalan negeri akhirat. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu menjelaskan tentang takwa, takwa. Beliau mengatakan bahwa al-inabatu ila daril khulud. Tanda yang pertama itu selalu pikirannya itu kembali kepada negeri yang abadi. Wat tajafi andaril gurur. Yang kedua, dia ini berlepas diri dari negeri yang penuh dengan senda gurau. Kemudian yang terakhir, wat ta'ahub lil mauti qablan nuzul. Dan dia selalu mempersiapkan diri sebelum kematian itu terjadi menghampiri. Karena pada surat sebelumnya yaitu Al-Hakumut Takasir, Al-Hakumut Takasir masih ingat pelajarannya? Ya. Dulu kita jelaskan di situ karena Ibnu Katsir menampilkan sebuah hadis bahwa yatba'ul mayyita tsalatsa. Ada 3 perkara yang selalu mengikuti seorang mayit. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 balik lagi ke rumahnya, tapi yang 1 ikut ke dalam kuburannya. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya mengikuti sampai kuburan. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Kemudian kembali siapa? Keluarga dan hartanya kembali ke rumahnya. Wa yabqa amaluhu. Dan yang menetap di dalam kuburan bersama pemiliknya adalah amal. Jamaah rahimakumullah, itu yang disebut dengan murghiban fil akhir. Kalau Rasulullah SAW dengan para sahabatnya sering dalam beberapa kesempatan, mari kita duduk sejenak saja, kata Nabi. Untuk apa? Hayya nujaddid iman. Mari kita perbaharui, mari kita luruskan, kita evaluasi kualitas iman kita. Makanya Nabi sering mengingatkan kepada para sahabat setiap kesempatan itu bertanya tentang amal, karena itulah yang akan kita banggakan. Sampai habis sholat itu Nabi selalu sambil melihat siapa di antara sahabat mungkin yang tidak hadir ketika sholat, mungkin sakit atau apa, sehingga ada peluang untuk beramal saleh. Amal itulah bekal yang selalu diingatkan oleh Nabi. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat namanya Zaid al-Khair, ya. Ketika Nabi sholat, kemudian Nabi ruku, Zaid al-Khair itu kualitas amalnya hampir saja berkurang ketika itu kualitasnya. Masuk masjid, kemudian beliau menemukan Rasulullah SAW sedang dalam keadaan ruku. Terus dia tidak Allahu Akbar, kemudian ruku. Sambil ruku dari pintu masjid belakang itu sambil jalan, tundul jalan, ikut ke saf yang terakhir. Ya. Kemudian setelah itu dia mendapatkan rukunya Nabi. Berarti mendapatkan 1 rakaatnya. Dan ini juga sebagai dalil bukan batasannya ketika mendapatkan Al-Fatihah kemudian setelah itu tidak mendapatkan ruku. Lewat Al-Fatihah berarti tertinggal 1 rakaat, tidak. Tapi batasannya adalah ketika ruku imam, kita takbir kemudian dapat rukunya imam, itu dikatakan mendapatkan 1 rakaat. Man adraka ruku'an faqad adraka rakaat. Siapa yang mendapatkan rukunya imam, dia mendapatkan 1 rakaat imam. Tapi setelah selesai, Nabi itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya, siapa di antara kalian yang hampir terlambat gitu ya, dapat rukunya Nabi? Sahabat itu kan jujur. Saya Rasulullah SAW. Kemudian menemui Nabi. Dan Nabi itu seorang yang musjid. Orang yang suka memberikan motivasi kepada orang untuk jauh lebih semangat dalam beramal soleh. Ditepuk ininya, ya. Makanya kalau ada kekurangan di antara saudara kita, jangan siapa mana kualitas iman dari mana, jangan begitu. Ya. Nabi itu ngasih motivasi dengan mau ke masjid saja sudah alhamdulillah. Ya. Makanya kalau saya masuk masjid ya, kemudian dengar imamnya bacaannya sarese gitu ya. Kita berpikirnya jangan imam tekir, jangan begitu.
Dengan kondisi sekarang mau ke masjid saja, mau imami saja sudah alhamdulillah ada salat berjamaah. Tinggal cari kapan dia dalam keadaan tenangnya, kita berikan solusi. Bukan kemudian kita mendapat, wah imam teh ada. Tidak ada yang berjamaah kan madorot lebih besar. Ya. Tapi Nabi nekukin, apa kata Nabi? Zadakallahu hirsan wala. Kata Nabi, semoga Allah menambah kualitas semangatmu dalam mengikuti sholat berjamaah. Tapi hampir terlambatnya kamu tadi, jangan sampai kamu mulai. Dia saja, orang muslim itu kan tidak ada yang sempurna. Ketika dia melakukan hal yang baik tapi ada kekurangan, ingat ya, tidak ada yang sempurna. Dan dia saja mungkin menghadapi dirinya dia berat ya. Sudah berusaha baca tahsin, tadinya sudah menurut dia sudah lumayan, sudah alhamdulillah ya. Dia saja menghadapi dirinya saja sudah berat, jangan diperberat lagi sama kita. Imam mungkin mau ayat kehusuan kan, masalah kan? Itu nanti maksudnya kepada fikih dakwah. Nabi itu kan suka begitu. Ketika dalam suasana di masjid sekarang dengan dulu kan berbeda. Lepas forma di Masjid Nabawi yang sekarang ada tanda hijaunya. Itulah yang jadi raudhah, tempat yang paling mustajab kita berdoa di Masjid Nabawi. Kalau setelah itu luas dan luas. Nah, ketika itu Nabi sedang ngobrol dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba ada seorang Badui. Namanya orang Badui itu sudah masuk Islam saja sudah alhamdulillah, ya. Sedangkan kekurangannya banyak sekali. Tapi 2 kalimat syahadat ini menjadi pemberat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. You understand pipis? Pipis kencing di pojokan masjid itu. Orang Badui, kecewer gitu ya. Terus sahabat itu sudah geram. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk mukul orang itu. Suaranya keras, geram. Cuma ada Nabi. Jadi kalau nggak ada Nabi bisa terjadi. Rasulullah, izinkan saya untuk mukul orang itu. Kurang ajar, masih dikencingi. Salah, tapi dia tidak merasa kalau itu salah karena nggak tahu kalau itu masjid. Ya. Dan memang seperti itulah lugunya, polosnya orang. Tidak tahu daerah perkotaan seperti apa, banyak adab. Ya. Saya punya saudara Pak, orang kampung, daerah Pamijahan ke dalam daerahnya namanya Kapetakan. Sekarang sudah ditumbuhi semen. Dulu masih kampung itu. Datang ke Tasik, kita kan agak kota gitu ya katakan di kota. Semalaman itu yang niatnya mau 1 pekan tidur, semalam saja dia tinggal di tempat kita di Tasik. Kenapa? Rumah kita pinggir jalan, ada angkot, gak bisa tidur. Nah, liur cenah hirup di dieu mah. Terus sapoe we sing bisa sare kalah liur. Balik lagi. Polos gitu. Akhirnya Nabi mengatakan, nih begitu kasih sayang Nabi ya. Ngasih solusi bukan ngasih beban. Karena dirinya sendiri menghadapi dirinya sudah berat. Akhirnya kata Nabi, sudahlah, ambilkan 1 ember air. Kemudian bawa ke sini. Dibawa oleh sahabat tadi yang minta izin untuk mukul orang. Bawa ini. Dibawa sendiri oleh Nabi. Kemudian dibasuh di tempat air kencing. Sudah beres kan? Hilang najis. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu dilihat oleh sahabat tadi. Kemudian ngobrol lagi. Datang si orang Badui tadi. Saking beliau sukanya, simpatinya ya kepada Nabi Muhammad SAW karena kebaikan. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, rahimaka wa rahimani, walam yarham ghairah. Jadi cinta kepada Nabi tapi menyisakan mangkal geram kepada sahabat yang memukul dirinya. Sehingga kalimatnya, wahai Rasulullah, semoga Allah merahmati engkau dan merahmati diriku. Dan Allah semoga tidak merahmati kecuali kepada kita berdua. Dia masih marah pada orang yang memukul dirinya tadi. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan. Nabi memberikan motivasi karena ingin sahabatnya itu tambah hari, tambah waktu itu sempurna kualitasnya untuk mengumpulkan bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita beban, kasih motivasi. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, termasuk juga dalam kesempatan yang lain
Nabi suka bertanya kepada para sahabat, apakah di antara kalian ada yang mau menjamu orang ini? Ngasih peluang amal bekal. Lagi kumpul, kemudian tiba-tiba datang seseorang habis safar dalam keadaan lapar. Kemudian Nabi menawarkan amal akhirat. Apakah di antara kalian ada yang menjamu sahabat kita ini? Kan besar pahalanya bagi orang yang meringankan kesusahan seseorang orang muslim yang lain, apalagi dalam urusan perutnya. Siapa? Abu Tolha ya. Abu Tolha, saya sudah, kamu pulang dulu, bawa. Tanya kepada Ummu Sulaim, istrinya, wahai istriku, apakah ada yang bisa kita kasihkan menjamu sahabat kita ini? Karena disuruh oleh Nabi. Kata Ummu Sulaim, bagaimana? Katanya, ada jatah untuk 2 anak kita. Ya sudah, dinina bobokkan saja anaknya. Kemudian keluarkanlah jatah makanan itu untuk doif kita, doifil kiram, untuk tamu kita yang akhirnya dinina bobokkan oleh Ummu Sulaim anaknya. Kemudian setelah itu dibawa ke tempat yang khusus dan cempornya dimatikan lampunya. Kemudian Abu Tolha menemani dengan suara piringnya supaya dia tidak canggung. Padahal itu jatahnya cuma untuk 1 orang saja tamunya. Masya Allah ya. Kalau kita ini enggak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat ya, kepada Abu Tolha dan sahabat yang lain tentang salah satu tanda orang yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah sifat itar, mendahulukan sahabatnya sesama orang mukmin ketika dirinya juga dia sama membutuhkan. Itu namanya itar, dan itu salah satu tanda kualitas kedekatannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurang kumaha kitu coba. Ayeuna leupeut teh hiji-hijina jeung gorengan sakitu. Dan kita lagi enggak ada uang, ada tamu. Aing mah aya tamu sakitu. Sahabat tidak itar. Nabi menawarkan amal soleh. Nabi itu suka begitu karena ingin sahabat itu memiliki bekal banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nanti kalau dibaca pada ayat yang ke-43 dari surat Al-A'raf, ini juga pernah kita singgung pada kesempatan sebelumnya, sampai pada ayat yang ke-50 sekian. Itu tentang Ashabul A'raf ya, Ashabul A'raf. Ketika sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, masuk jannah, sudah tuntas prosesnya. Kemudian dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, fulan yang munafik, yang kafir, kamu masuk ke dalam neraka. Tapi ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang seimbang antara amal solehnya dengan dosanya. Disebut Ashabul A'raf. Yang dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya dia ada di Bukit A'raf. Nengok kepada orang yang beriman yang di dalam jannah, dia katakan, pingin sekali ya. Kemudian ketika melihat dia kepada orang-orang yang ada dalam neraka, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk neraka nggak bisa karena ada amal soleh. Kemudian masuk surga juga nggak bisa karena tertahan dengan dosanya. Balance. Kalau melihat itu Pak, apa kata Ibnu Mas'ud? Jangan pernah kita menyepelekan sebuah amal meskipun itu kecil, selama itu ma'ruf kerjakan. Mudah-mudahan amalan yang kecil selama itu ma'ruf bisa menambah beratnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak termasuk dari Ashabul A'raf. Itu motivasi masuk kepada para sahabat yang lainnya agar kita terus yang kita pikirkan adalah bekal untuk negeri akhirat. Ya. Jamaah rahimakumullah, supaya kita tidak masuk di antara Ashabul A'raf, terlebih masuk ke dalam ya ashabun nar, naudzubillah min dzalik. Baik. Maka sekecil apapun amal soleh jangan dilihat sunnahnya. Wah, ini kan sunnah. Ini kan sunnah. Ini kan cuma itu aja amal soleh. Saya masih banyak amal yang besar-besar yang saya kerjakan. Jangan begitu. Ya. Ketika melihat peluang kita mampu, ini amal soleh meskipun ini kecil statusnya, bukan amalan besar. Mudah-mudahan ini sebagai penambah beratnya saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah kaprah ya.
Karena kata Nabi, la tahqirunna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Ya. Jangan pernah kamu sepelekan sebuah amal yang ma'ruf, yang baik, meskipun kamu bertemu dengan saudaramu sesama orang muslim dengan memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Ini juga harus ada rambu-rambu. Ketemu ibu-ibu seri, ya. Anak SMA, AWW seri. Jangan, lihat dulu siapa dia. Dia mah jigana belum menopos, sudah menopos masih unyu-unyu menopos. Senyum itu kalau balas senyum gimana? Ya. Peluang dosa. Wah, berarti ayah respon. Sudah, yang penting memperlihatkan wajah berseri-seri ini adalah amal soleh. Tidak semua amal soleh itu, tidak semua yang kita lakukan kemudian itu adalah amal soleh. Ada ibu-ibu mau lewat, bu mau kemana? Badai muntas. Kudu tinggalin dulu itu ibu-ibu usia berapa? Yang penting ini amal soleh. Kedua kelengan hayu muntas. Pas dugi kali itu teh, ibu Yusuf sabaraha abdi namanya 20 tahun innalillah. Amal soleh ya amal soleh, tapi jangan melahirkan dosa. Pegang anak orang dari seorang. Di ayat anafi rasi ahadikum bimihyatin min hadidin khairul lahu min ayyamassan ra'atan la tahillah. Apa namanya? Jarum yang diambil dari neraka jahanam ditusuk-tusuk di atas salah satu kepala di antara kalian itu jauh lebih baik daripada bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Hati-hati ya. Dengan sepupu hati-hati, bukan karena saudara. Tidak semua saudara itu menjadi mahram. Kan ini sepupu, anak uwa. Iya, anak uwa, anak bibi itu saudara, tapi bukan mahram. Bonceng, salam jangan. Ya. Setan itu suka menjatuhkan kita dalam persoalan seperti itu. Alhamdu al-maut kata Nabi. Ipar itu adalah kematian. Ipar itu bisa menjadi harimau. Namanya harimau ketika kita lengah, kita bisa diterkam, ya. Dan terjadilah di situ yang tidak kita harapkan. Fahadatsa ma hadatsa. Terjadilah apa yang terjadi. Harusnya seperti Nabi siapa? Nabi Yusuf, ya. Peluang ada, wajah oke luar biasa. Kemudian suaminya siapa? Suaminya yang bernama Raja Aziz tidak ada, kesempatan ada dan mau lagi. Gitu. Tapi rasa takutnya kepada Allah jauh lebih besar dan rasa takutnya kepada akhirat jauh lebih besar. Akhirnya peluang itu tidak terjadi. Baik. Wa munabbihan ala ma huwa kainun ba'da hadhil hal. Ayat 3 ayat ini, ayat 9 sampai ayat yang ke-11 ini termasuk juga sebagai munabihan, sebagai tanbih, peringatan atas keadaan setiap orang untuk menghadapi keadaan yang jauh lebih berat lagi. Ya. Karena dunia ini apa yang kita lakukan merupakan sebuah penentuan bagaimana nanti menghadapi sesuatu yang berat lagi, yaitu negeri akhirat. Ya. Karena di sana ada hisab. Wa hussilama fis sudur, masuk pada ayat selanjutnya. Wa hussilama fis sudur, nanti apa saja yang dirahasiakan di dalam dada-dada manusia itu, hal yang baik, rencana baik, cita-cita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi catatan kebaikan yang pahala di sisi Allah. Karena dalam Islam ketika seseorang merencanakan amal yang baik, mencita-citakan sekian amal-amal yang soleh, kemudian tidak kesampaian karena mungkin keburu meninggal atau ada sesuatu yang menghalanginya atas kuasa Allah SWT, sehingga yang direncanakan itu tidak terjadi, padahal itu baik, tetap dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat baiknya. Itu yang dirahasiakan dalam hatinya, hal yang baik akan Allah berikan imbalannya yang baik. Tapi kalau yang dirahasiakan itu adalah dosa, maksiat yang sekian orang tidak tahu, itu pun nanti wahussilana fis sudur, akan dibongkar, dibukakan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, jangankan berbicara akhirat, ya. Mari kita lihat dulu surat An-Nisa ayat yang ke-108. An-Nisa ayat yang ke-108.
yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Yastakhfuna minan nas. Kebanyakan manusia ketika berbuat dosa dan maksiat, mereka ingin tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ya, karena tadi manusia itu diberi pendengaran terbatas, ya. Penglihatan juga terbatas. Pengetahuannya juga punya tapi terbatas, ya. Masih bisa ketika kita melakukan dosa dan maksiat atau merahasiakan sesuatu yang buruk, masih bisa kita sembunyikan dari pandangan manusia. Tapi kata Allah, wala yastakhfuna minallah. Ingat, tidak ada satu rahasia pun yang bisa kita sembunyikan dari pandangan Allah. Wa huwa ma'hum, karena Dia Allah Subhanahu wa taala bersama dengan manusia. Ingat kalau berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala mahyanya. Ini saya agak boyokkan, tahu boyokan. Kemarin yang mulai 25 kilo pakai kuda, kemudian dapat kudanya kuda kacang, masya Allah. Kuda kacang kuda lokal, jadi langkahnya tidak sempurna. Kemudian yang berikutnya agak kasar, jadi hasil bidikannya juga kasar kudanya. Jadi keyakinannya pengaruh ke belakang. Enggak apa-apa, hanya di dunia juga tepat hari Tuhan. Mati saja. Jamaah rahimahullah. Tadi saya menjelaskan apa sebentar. Surat An-Nisa ayat yang ke 108. Sudah dibuka ayatnya. Di situ ada kalimat wa huwa ma'ahum. Huwanya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud. Ma'ahum, Allah bersama dengan mereka. Ini kata ganti orang ketika jamak plural, maksudnya adalah manusia. Anak. Manusia bisa menyembunyikan dari pandangan manusia yang lain atas dosa dan maksiatnya yang dirahasiakan. Tapi mereka sama sekali tidak bisa menyembunyikan dosa dan maksiatnya dari pandangan Allah SWT. Kenapa? Wa huwa ma'hum, karena Allah bersama dengan mereka. Masih ingat pelajarannya? Allah bersama dengan manusia itu bukan menuntut pemahaman kalau zat Allah bersatu dengan jiwa manusia, raga manusia. Tidak. Kalau itu pemahaman yang keliru yang biasa diyakini oleh orang-orang tasawuf, tapi tasawuf yang menyimpang. Ya. Ada tasawuf yang lurus, ada tasawuf yang menyimpang. Manunggali kaulolan musti yang dicetuskan oleh siapa? Syekh Siti Jenar. Itu salah besar. Dan dalilnya katanya surat musibah di Lombok. Tapi sekali lagi dunia ini tempatkan. Dalam surat Az-Zumar, surat 16 ayat terakhir, kalau salah. Surat 16 itu surat An-Nahl. Surat Al-Hijr ayat terakhir berarti ayat 99 kalau nggak salah itu. Coba dilihat dulu. Itu dalil orang tasawuf yang menyimpang tentunya, ya, jangan digeneralisir. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu Muhammad kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Al-yakin di situ mereka artikan al-yakin di situ adalah keyakinan bersatunya zat Allah dengan raga manusia, dengan hati manusia. Jadi ketika ditanya di mana Allah, saya sekarang derajatnya sudah bisa menjadikan Allah bersatu bersama hati. Itu bahaya. Masa zat Allah Al-Khaliq bersatu dengan zat manusia, sesuatu yang tidak mungkin. Makanya al-yakin di situ lam yakhtalifu ahlul ilmi bil Quran. Semua ahli tafsir,
Al-Quran itu tidak ada perbedaan. Namanya al-yakin di situ adalah al-maut. Kematian terjadi. Kayak darah ya. Global. Gak ada lagi nih. Kalau ada kayak itu isinya kebanyakan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Makan ya, 1 piring sudah enak, ditambah 2-3 piring kemertaan. Bukan kenikmatan tapi musibah. Tapi kalau ada ahli seni ini kadang bagus. Abstrak. Ya kita lanjutkan. Ini tutupnya mana ya? Jangan-jangan tidak ada tutupnya, musibah lagi. Nah, Al-Maut. Beribadahlah kamu Muhammad kepada Rabbmu sampai datang kepada Al-Maut, kematian. Dalil itu menjadi ayat itu menjadi sebuah dalil kalau beribadah itu tidak ada batasannya. Dan yang membatasi adalah kematian. Itu bukan sampai bersatunya zat Allah dengan zat manusia, kemudian derajatnya dari syariat, hakikat sampai makrifat. Kalau sudah makrifat sudah tidak usah sholat lagi. Tapi itu kalau masih syariat, sholat sepenuhnya, ibadah sepenuhnya sebagaimana kita. Tapi kalau derajatnya sudah berubah hakikat, kadang juga beribadah, kadang ketika derajatnya meninggi dia tidak perlu rukuk dan sujud. Bahayanya kalau sudah makrifat, sudah menjadikan Allah bersatu dengan dirinya, sehingga tidak wajib lagi taklid ibadah, tidak usah sholat dan sebagainya, cukup dengan kecil saja. Kenapa? Allah sudah bersatu dengan dirinya. Nah, ini tasawuf itu kebinar begini dalam memahami makiyah sifat kebersamaan Allah SWT dengan manusia. Sampai dikatakan oleh Imam Ahmad apa? Man tasawwafa sabahan walam yaqtil asla illa huwa ahmaq. Siapa yang bergabung dalam sebuah majelis tasawuf yang tidak didasari dengan ilmu, tapi memahami agamanya dengan perasaan bukan dengan dalil. Kalau pakai perasaan memahami agama, coba Bapak. Subuh bagusnya apa? Kalau pakai perasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau pakai perasaan memahami agama, gak mungkin kita sholat subuh. Apa yang Allah dulu kita sholat? Lagi anak kecil dibangunkan subuh sholat. Ini gak sesuai dengan perasaan umumnya manusia. Gak bener ini. Kalau memahami agama dengan perasaan. Kamu tahu nggak? Saya lihat film itu intinya endingnya. Kalau mimpi itu endingnya ketika di akhir-akhir menjelang subuh. Jadi saya tidak dapat bagaimana akhir dari mimpi saya. Apa itu? Diurusin. Kalau pakai perasaan. Sholat. Kemudian kalau mendapatkan angin kata Nabi, dia batal harus wudu lagi. Apa hubungannya dengan sholat? Kemudian ketika keluar angin, kita suruh wudu lagi. Yang salah itu bukan anggota wudu, tapi yang salah ini kenapa nggak dibasuh lagi? Ini nggak sesuai perasaan manusia. Kalau memahami agama dengan perasaan, jadinya begitu. Seperti orang tasawuf sama. Ya. Tapi kalau memahami agama dengan dalil, tuntas. Ya. Buktikan kita kepada Allah SWT. Maka kata Imam Ahmad, siapa yang pagi hari bergabung dalam majlis tasawuf, kemudian dia tidak keluar kecuali pada waktu asar, maka kita akan mendapatkan dia dalam keadaan ahmaq. Ahmaq itu bahasa Arab. Bapaknya bapak orang-orang yang bodoh. Jadi kalau orang bodoh punya bapak. Nah ini bapaknya orang bodoh lagi. Jadi lebih bodoh dari sekedar bodoh. Iblis pencetus kekafiran. Fir'aun pelanjut kekafiran. Tapi kekafirannya Fir'aun itu jauh lebih iblis daripada iblis. Paham ya? Gitu. Nah, ahmaq ini definisinya adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Padahal ahmaq. Padahal ahmaq pastalimu. Manusia itu kan ada 4.
Tinggal kita posisinya di mana. Dan kalaupun mendapatkan salah satu di antara 4 sifat itu, kita harus bersikap apa? Wah itu. Kita posisinya di mana? Dan kalau kita menemukan salah satu di antara 4 sifat ini, kita harus punya sikap seperti apa? 1. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Di dunia ini pasti ada orang yang pertama, orang yang tahu dan dia sadar kalau dirinya adalah orang yang tahu. Padahal ka'alimun itulah orang yang berilmu. Fattabi'uhu, pesan para ulama, ikutilah dia. Berbicaranya, kemudian dalam amalnya didasari dengan ikutilah. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Seseorang yang dia tahu tapi dia tidak sadar kalau dirinya orang yang tahu. Padahal karena itulah orang yang sedang tidur. Fa'iluhu, maka bangunkanlah. Banyak lulusan pesantren bahkan sudah menjadi ustadz, kiai, tapi dia ini berfatwa sesuai dengan pesanan dan orderannya. Dia dalam keadaan tidur, lupa dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Tahu ilmunya tapi menjawab tidak berdasarkan disiplin ilmu. Dia sedang tidur, bangunkanlah dia, ingatkanlah. Banyak yang begitu, iya banyak. Kan nggak apa-apa, ya. Kalau selama itu membantu kas negara nggak apa-apa. Halal itu, ya. Jual beli miras itu apa? Yang berbicara siapa? Ulama apa ulama? Ulama. Bahaya itu. Fatwanya bahkan Nabi katakan orang yang pertama kali masuk neraka sebelum ahli syirik itu adalah orang yang menjual agama dengan harga yang paling murah. Ya. Sedang tidur harus dibangun. Makanya ingat, tambah usia itu harus tambah soleh, bukan tambah menjadi-jadi. Ya. Tambah usia tambah dekat dengan kematian. Kasihanilah ahli dunia. Mereka keluar dari dunia dan dari dunia yang paling. Yang kedua, yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu, tapi dia sadar kalau dirinya orang yang tidak tahu. Itulah yang disebut dengan orang jahil. Fa'alimuhu. Itulah orang yang tidak tahu, orang yang jahil. Maka ajarkanlah dia karena ketidaktahuan. Tapi bodoh itu ada dua. Ada bodoh kalewo. Dia jujur, saya ada keterangan satu ajarkan. Dia terbuka, ajarkan terima. Anda namanya tidak apa kok? Kata ini menurut agama muhur orang yang tidak nanti terang tah sok ajarkan tah dia bentuk ini namanya bodoh. Ada yang coba kata bodoh kata kalau itu nah sehingga apa beri pengerti gitu ya. Itu namanya bodoh kata kalau pernah suatu ketika ini pelajaran juga bagi siapapun yang punya murid. Imam Syafi'i itu seorang guru yang hebat, sabar ya, dengan muridnya. Ada muridnya, dia ini paling susah. Sudah berkali-kali sampai 35 kali diulang-ulang keterangan itu, nggak paham-paham. Hanya dibawa oleh Imam Syafi'i ya, ke tempat khusus. Diajarkan, diulang lagi. Nggak hafal juga, nggak ngerti juga. Kata Imam Syafi'i, kemampuan saya sampai di sini. Ya. Tinggal kamu saja minta kepada Allah, doa, tembuskanlah doamu kepada Allah, minta apa? Kemudahan untuk bisa memahami. Tapi dengan kejujuran orang itu dan keterbatasannya, kemudian kesabarannya seorang guru memberikan solusi sampai di akhir, ya, hampir di penghujung keputusasaan. Putusasaan tidak boleh kan? Tapi hampir di penghujung keputusasaan. Jadi sudah, ya memang sampai di sini kemampuan saya menjelaskan. Artinya sekian orang itu dengan keterangannya sudah paham, tapi ada satu orang diulang-ulang sampai 35 kali nggak paham-paham. Terus yang salah itu siapa? Ya. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah memarahinya, tapi ngasih solusi. Sampai di sini kemampuan saya sudah. Sekarang kamu tembus saja doamu ke langit, minta kepada Allah untuk dimudahkan memahaminya. Tapi dengan kesabaran Imam Syafi'i dan ketulusan serta kejujuran orang itu, Allah jadikan dia seorang ulama besar. Ya, madhabnya mazhab Syafi'i.
Nah, ini pelajaran. Jadi bersyukurlah dengan dia mau mendengar saja 35 kali keterangan kita, hanya kita paham, alhamdulillah mendengar. Ya, mudah-mudahan dari sekian ya yang diaktualisasikan aya we sedetik masuk gitu ya. Lumayan. Iya mah keur mah paham dicarekan lagi sudah habis waktu. Ya, 35 kali kita sudah bersabar, hilang kesabaran kita, marah. Apa yang kita dapatkan? Ya. Tapi dengan kesabarannya dan ketulusan Imam Syafi'i tadi sampai di sini. Maafkan saya kalau doa saja kepada Allah. Akhirnya jadi ulama. Baik. Ada yang begitu itu namanya bodoh alias bukan katotoyo. Kalau katotoyo sok-sok tahu. Ada yang ajarkan ada yang keempat ini yang kita bahas tadi, ya, Ahmad ini. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Fastanibuhu, menghabiskan waktu, tinggalkan orang seperti ini. Ya. Jadi nggak ada istilah sabar dengan orang seperti ini. Justru pesan ulama, ada orang yang dia tidak tahu, kemudian dia tidak sadar kalau dirinya orang yang tidak tahu, tidak ngerti. Biasanya yang seperti ini sok-sok tahu. Ya. Kalau menurut Anda bagaimana tentang pesawat? Oh, pesawat itu begini-gini. Salah sebenarnya menjelaskannya, tapi semangat menjelaskan itu orang. Bicara masalah hadis, oh hadis itu gini-gini. Di situ ada ulama hadis. Mengerti kata salah. Nah, orang yang seperti ini, apapun materinya dia memahami seperti paham. Tapi kalau di situ ada yang ini harus menyesatkan itu keterangannya. Jika ada orang yang berbicara apapun dia tahu saja, inilah yang disebut dengan ahmad, ya, pandai fasalimu. Maka tinggalkan orang yang banyak ngomong, banyak tinggalkan. Menghabiskan waktu, ya. Masih ada di sana 3 tipe orang yang harus kita pahami. Yang satu, sekarang posisi kita di antara yang 4 cuma saya pesankan jangan menjadi orang tempat musibah. Ya. Kemudian kalau mendapatkan di antara salah satu di antara 4 ini, kita sudah punya sikap. Baik, kita lanjutkan. Sekarang keterangan yang benar menurut Ahlus Sunnah tentang sifat ma'iyah kebersamaan Allah SWT dengan manusia. Jadi kalau salah memahami, kita bisa jatuh kepada syirik menyekutukan Allah dalam asma wa sifat. Kebersamaan Allah dengan manusia, ya, itu bisa dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah as-sami maha mendengar. Jadi Allah bersama manusia dengan pendengarannya, bukan bersatunya dalam Allah dengan manusia. Kemudian yang kedua, di basirat ini, di basar, dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala al-basir. Kemudian diilmihi, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah al-alim. Dengan 3 ini. Jadi Allah bersama manusia itu dengan pendengarannya, penglihatannya, dan pengetahuannya. Ya. Maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa mendengar, terbatas pendengarannya, bisa melihat, terbatas penglihatannya, bisa mengetahui, tahu, tapi terbatas pengetahuannya. Bagi Allah Subhanahu wa taala, di dunia saja tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Padahal manusia masih bisa berkilah. Di dunia masih bisa berkilah. Tapi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Mari lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-77. Awala ya'lamuna ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lam anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah manusia itu sadar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selamanya mengetahui ma yusirruna wa ma yu'linun, apa yang dirahasiakan oleh manusia dan apa yang diperlihatkan oleh manusia. Allah Maha tahu. Di situ pakai ya'lamu, itu pakai continuous tense.
fi'il mudhari. Jadi selamanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya yang maha sempurna apa yang dirahasiakan dan diperlihatkan oleh manusia. Jamaah rahimakumullah, jika seseorang ya diingatkan berbuat maksiat, tidak ada yang mengetahui manusia karena terbatas tadi, tidak ada yang tahu, dia terus melakukan dosa dan maksiat. Itu jangan merasa hebat, ya. Bisa dua keadaan. Satu, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita, kemudian Allah tutup aib kita sehingga manusia tidak tahu, ya. Kalau kita diberi kesadaran, pasti berkata begitu. Ini Allah masih sayang kepada saya sehingga saya berbuat dosa dan maksiat, tidak ada yang tahu. Allah menyembunyikan aib kita. Tapi kalau orang tidak mengambil pelajaran, musibah besar ketika dia melakukan dosa dan maksiat, dia merahasiakannya, tidak ada yang tahu. Dia mengatakan, hebat saya teruskan maksiat ini karena orang tidak tahu apa yang saya lakukan. Tapi ingat, ini yang membuat kita jerai, ya. Wa huwa ma'ahum, Allah selalu bersama manusia. Pendengaran Allah sempurna, penglihatan Allah sempurna, pengetahuan Allah sempurna. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ya. Maka dengan cara Allah Subhanahu wa taala, orang yang sehebat apapun menyembunyikan rahasianya, suatu saat Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketahuan mungkin oleh kawannya, mungkin oleh sahabat dekatnya. Ketahuan. Itu juga dua keadaan. Kesempatan cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia agar dia sadar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya diingatkan oleh antum, saya akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Dia memiliki qalbun marid dan ketika itulah dia diberi kesadaran dan dia mengambil jalan itu. Dia ingin sembuh, ya. Tidak sekedar berobat. Kan ada yang berobat, ada yang ingin sembuh. Kalau berobat, ya itu belum tentu dia sembuh. Tapi kalau berobat hanya bantuan orang lain, ya. Tapi kalau mau sembuh dibantu oleh orang lain dan dirinya juga dia semangat untuk sembuh, sehingga proteksi dari dirinya tuh jauh lebih besar. Ya. Banyak pak orang minum obat, setelah itu dia balik lagi penyakit lagi kena. Tapi kalau dia selain berobat, dia juga punya keinginan hamasah, keinginan yang sangat tinggi untuk sembuh, sehingga dia terus proteksi. Ya mah yang saja asam urat, minum apa jus, ya. Jus apa coba asam urat. Kalau mantan asam urat tahu? 1 nanas, 2 lobak, 3 kemiri, 3 bulan sekali. Jadi pas terasa gitu ya, berat-berat di leher, minum itu aja, bangun tidur minum. 13 asam urat, minum itu cek aja sore hari. Apa? Setelah dicek masuk turun 7 ataupun 5 asam urat. Itu namanya berobat. Tapi kalau ingin sembuh, selain dia minum resep itu, dia juga hindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan dia asam urat. Ya. Itu bedanya berobat dengan ingin sembuh. Ini juga sama dalam persoalan. Dia melakukan dosa dan maksiat ketahuan di antara dua. Ya. Kalau dia sadar, dia mengatakan jazakallah, saya diingatkan, saya akan kembali ke jalan Allah. Kemudian dia memperbaiki dirinya. Itu namanya ingin sembuh. Ya. Berbeda dengan berobat. Ketika itu dia melakukan seketika itu saja, dia mengatakan, kapan ini dirinya lah, saya mah rek tobat. Setelah itu apa dia? Ketika melakukan lagi, ketika sudah jauh dari peringatan, dia melakukan lagi. Dan dia katakan dalam hati, hebat saya ini. Ya. Pokoknya dirinya ngabejaan saya, terima kasih sama Allah soleh yang dirinya. Tapi amalukum, urusan namanya hisab sewang-sewang. Sendiri-sendiri. Urusan ente, hisab ente, urusan saya, hisab saya. Itu namanya berobat. Seketika saja, setelah itu dia kembali lagi. Ya. Sebab yang menjadikan dia sembuh itu tidak dia tempuh. Jadi dia sembuh lagi. Ya. Jamaah rahimakumullah, bahayanya kalau itu dipelihara, ya, padahal Allah sudah ngasih peluang mendatangkan orang yang ketahuan dia melakukan itu, mungkin oleh kawan. Tapi dia lebih besar mengikuti apa? Hawa nafsunya. Itu kalau dipelihara bahayanya apa?
dia mengakar dalam hatinya, kemudian dipelihara sampai besar. Nah, bahayanya apa? Dia menyepelekan dosa itu. Ya, bahaya. Menyepelekan dosa itu. Bedakan Pak. Ada orang, ya, misalkan dia berbuat zina, ya, berbuat zina. Kamu berzina? Enggak, saya ini berzina, Masya Allah. Saya takut, saya akan berhenti. Dia dosa. Dosa fasik muslim, masih muslim. Coba yang kedua. Jika dia pelihara, kamu zina, enggak apa-apa lah. Urusan kamu, urusan saya. Nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian dia zina lagi, sudah diperingatkan zina. Terbawa sampai mati, maaf. Dia statusnya bukan fasik lagi, bisa meningkat karena menyepelekan dosa zina. Hatta para ulama itu, kalau ada orang yang berzina, diingatkan, kamu berzina. Iya, saya tahu ini zina, tapi karena saya jauh dari istri, saya nggak tahan lihat perempuan itu, kemudian saya melakukan hal ini. Tapi saya tahu ini dosa besar. Dia fasik muslim, masih diakui hamba Allah SWT. Yang kedua, kenapa kamu biarkan orang berbuat zina? Bagi saya zina ini sudah halal. Karena status orang ini kafir, meskipun tidak berbuat zina. Kenapa? Dia meringankan, bahkan mensikapi zina itu halal. Nah, ini membuat hukum menandingi hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Zina kata Allah haram, dia katakan halal. Meskipun dia tidak berbuat zina, statusnya bukan muslim lagi, akan tetapi dia seorang yang keluar dari Islam. Orang yang mabuk arak, Pak. Kenapa kamu mabuk arak? Ya, saya sudah nggak tahan, banyak masalah. Saya tahu ini dosa besar. Dia muslim, fasik. Tapi kalau ada orang meskipun dia tidak meminum arak, ya, tidak meminum khamar, tapi dia mengatakan nggak apa-apa, boleh jualan arak itu, bahkan meminumnya boleh, nggak apa-apa, demi kas negara. Dia statusnya bukan muslim lagi, meskipun tidak minum arak, tapi melegalkan, membuat hukum yang kata Allah haram dia halalkan, atau kata Allah halal dia haramkan. Persoalannya itu bukan minum araknya, tapi menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Begitu meningkatnya jadi tukang minum araknya daripada menghalalkan araknya. Dosa tuh gak ada yang enak, sama-sama dosa ya dosa. Cuma statusnya berbeda. Ini dosanya dosa kekufuran karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ini dosanya kefasikan karena dia minum khamar yang diharamkan oleh Allah SWT, tapi hatinya tetap mengatakan khamar itu haram. Ya. Makanya hati-hati dalam persoalan halal dan haram. Jamaah rahimakumullah, kalau seseorang ya, ketika sudah diingatkan berbuat dosa dan maksiat, kemudian dia sadar, alhamdulillah. Tapi kalau dia memelihara kebiasaannya itu yang lebih bahaya lagi, dia syirik dalam persoalan 3 asma Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Kemudian dia tetap melakukan hal itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu bahwa dia adalah As-Sami, kamu taruh di mana? Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, kamu taruh di mana? Allah itu Al-Alim, kamu simpan di mana? Ya. Bagi seseorang yang mengatakan saya yakin Allah itu As-Sami, Maha mendengar, ya, tapi tidak punya pendengar, sama dengan mengatakan begitu. Kalau seseorang dikatakan, kamu dosa maksiat ini, kamu harus tobat, karena Allah Maha mendengar. Kalau dia tetap melakukan dosa dan maksiatnya, zinanya, ini tadi kita ingatkan, itu sama saja. Dia mengatakan Allah itu Maha mendengar, tapi tidak punya pendengaran. Sama saja dia meyakini Allah itu melihat, tapi tidak punya penglihatan. Sama saja dia meyakini Allah itu Al-Alim, tapi tidak punya ilmu atau tidak sempurna ilmu. Karena kalau dia meyakini Allah itu As-Sami, Allah punya pendengaran. Allah itu Maha melihat Al-Basir, Allah punya penglihatan. Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui sempurna ilmunya. Maka ketika dia melakukan dosa diingatkan, dia akan sadar dan berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena dia tahu apa yang dia perbuatnya, dilihat, didengar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Bisa dipahamikah yang saya maksudkan? Baik, kita lanjutkan.
Mari kita lihat di dalam surat Yasin. Jadi kalau di dunia saja seperti itu, apalagi di akhirat tidak ada kesempatan untuk membela diri. Wa hussila ma fis sudur, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dirahasiakan di dalam dada-dada. Yasin ayat yang ke-65. Al-yauma, pada hari ini, hari kiamat nanti, nakhtimu, kami kunci, ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Jadi nggak bisa berdusta membela, mulutnya dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang boleh berbicara itu adalah kedua tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kemudian kaki mereka menjadi saksi. Tangan saya disuruh untuk memegang sesuatu yang haram, tangan saya suruh menandatangani ya kesepakatan yang haram, nanti berbicara tangan. Kemudian kata kaki, aku juga disuruh untuk mendatangi tempat itu, membawa seluruh badan pemilik badan ini. Kaki mengatakan, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka pernah kerjakan ketika di dunia. Maka banyak-banyaklah kita untuk beristighfar ya, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin kita masih melakukan atau pernah melakukan apa yang itu bagian dari bentuk dosa dan maksiat. Sekarang alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan hidup ya, jatah hidup dan kehidupan ini, sehingga kesempatan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengevaluasi, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita masih besar kesempatannya. Daripada nanti ketika di akhirat kalau sudah mati tidak ada kesempatan bagi kita. Pada surat Al-Kahfi ayat 49, mari kita lihat. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Kita menjelaskan ayat 11 dari surat Al-Adiyat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh manusia nanti pada hari kiamat itu Allah bukakan semuanya karena Allah Maha teliti. Al-Kahfi ayat 49 berbicara, dilihat surat 18 ayat 49. Apa kata Allah? Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah catatan amal, kitab setiap seseorang itu. Fatara al-mujrimin, kamu Muhammad akan melihat orang-orang yang banyak sekali dosanya, orang-orang kafir maksudnya, istilah mujrim. Musyfiqina mimma fi, mereka ketakutan yang sempurna, ketakutan yang sudah sampai pada klimaksnya. Kenapa? Karena mereka melihat apa yang pernah mereka lakukan itu tercatat dalam kitab itu. Wa yaquluna, kemudian mereka menjerit berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab, aduhai celaka diri kami, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil, yang besar, semua itu tercatat dalam kitab ini. Kitab apa ini? Tidak sampai tersisa, semuanya ada di situ. Wa wajadu ma 'amilu hadira, apa yang telah mereka lakukan di dunia itu terlihat nampak mereka dapatkan di hadapannya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Garis bawahi ya, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak punya kekurangan. Wala yadlimu rabbuka ahada. Rabb Muhammad tidak pernah mendolimi sedikit pun di antara hamba. Jadi kalau Allah menyiksa hamba, itu bukan kedoliman Allah, tapi kedoliman hamba itu sendiri terhadap dirinya. Ya, Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala atas kedoliman hamba kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, maka kalimatnya wala yadlim rabbuka. Berbuat baik sekecil apapun Allah berikan imbalannya. Berbuat dosa sedikit pun Allah berikan balasannya. Kebaikan yang kita lakukan di dunia, ya, kemudian Allah berikan imbalannya,
itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya berbuat dosa sekecil apapun, maka dengan keadilan Allah berikan balasan kepada orang. Ya, maka tidak ada yang terdolimi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia itulah yang berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat, satu surat Al-Zalzalah yang kita hafal ya, Al-Zalzalah di penghujung ayatnya surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Apa kata Allah? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Semuanya ada imbalannya, semuanya ada balasannya. Ya. Maka jangan pernah menyepelekan amal soleh sekecil apapun, ya, hal yang ma'ruf. Mudah-mudahan itu akan pasti ada balasannya sebagai tambahan pemberat kebaikan kita, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita bermain-main dengan yang namanya dosa sekecil apapun, itu bisa menjadi wasilah turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Dan sarron yarahu, sekecil apapun dosa itu pasti akan melihat balasannya. Nah, balasan kebaikan ayuhal ikhwah itu bisa saja dengan kemurahan Allah berikan di dunia. Dan bisa juga dari dosa dan maksiat Allah berikan balasannya. Di mana? Di dunia. Jadi kalau kita anak jatuh saja, ibu kalau melihat anak kita jatuh, apa yang kita lakukan biasanya? Alah si anak aing labuh. Anak kita jatuh itu, seorang mukmin dia pasti berpikir, mungkin saya berbuat dosa hari ini. Kemudian Allah dahulukan ya, siksaan akhirat di dunia melalui perantaraan anak. Bisa. Ya. Saya sakit, dosa. Pasti saya berbuat dosa. Jangan bilang dosa naon ya, seperti tidak punya dosa. Justru harus mengatakan ini pasti dosa saya ini. Ya. Tapi di balik itu semua ada hikmah. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan itu adalah al-uqubah al-muqaddamah. Sebenarnya bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, siksaan di akhirat didahulukan di dunia. Ya. Untuk apa? Ma min musibatin tusibul muslima illa kanat kafaratan lahu hatta syauqati yusaqqa. Tidaklah musibah yang menimpa seorang hamba di dunia ini kemudian dia sikapi dengan sabar. Hikmahnya apa? Dalam rangka kafarat, ya, penghapus dosa yang pernah kita lakukan sebagai hamba ini. Ya. Hatta syauqati yusaqqa, sampai ada duri yang masuk ke salah satu di antara kedua kaki kita, ya. Kena runga misalkan, ataupun kena apa saja, beling. Itu ada hikmahnya. Oh, ini pasti dosa saya. Dan Allah caranya seperti ini untuk melebur dosa saya. Jadi jangan mengatakan, ayo ulang dosa naon ya, saya lebih kaki. Jangan, pasti ada dosanya. Gitu ya. Semuanya ada hikmahnya. Dan itu Allah membalas didahulukan di dunia. Mendingan didahulukan di dunia daripada nanti diakhirkan di akhirat atau di jamak takhir, ya, diakumulasikan oleh Allah siksanya. Lebih berat. Ya. Di dunia satu sisi kita ucapkan innalillahi, kemudian kita sadari ya, dengan berprasangka baik kepada Allah. Oh, Allah punya cara ingin melebur dosa saya. Ya, kafar. Kemudian di dalam surat yang kedua, surat Al-Isra, surat keberapa? Al-Isra 17 ya. Ayat yang ke-7. Dilihat. Apa kata Allah? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya efek dari berbuat baik itu Allah berikan efek positifnya kepada diri kalian. Jadi, berbuat baik membuahkan kebaikan untuk diri kita. Wa in asatum falaha, dan jika kalian berbuat kesalahan, dosa, maksiat, itu juga efek negatifnya akan kembali kepada pelakunya. Ya. Maka ketika kita mendapatkan musibah, ya, itu yakini karena kesalahan dan dosa kita. Jadi saya pernah bercerita, ini sudah jam berapa? Masya Allah sudah Januari, 2:30. Sudah berapa abad belum dirubah juga itu ya? Istiqomah bagus. Bangun di malam hari. Dulu ada seorang tukang becak. 10 menit lagi. Ada pengajian di perumahan-perumahan. Pengajian yang lain 100.000, geser lagi
ada canceling 50.000. Banyak yang ngasih. Kejadiannya di Jawa Timur. Kemudian orang ini orang baik, ya. Meskipun tukang beca tapi pikirannya cerdas. Orang pandai banyak tapi sedikit orang cerdas. Dia ini berpikir, kemudian berdoa, ya Allah, Engkau berikan anugerah kepada saya tenaga. Orang lain ngasih 100.000, 50.000, 200.000. Saya penghasilan terbatas 15.000, 20.000 dari kayu becanya. Tapi Engkau berikan anugerah tenaga kepada saya yang tidak diberikan banyak orang. Ya Allah, izinkanlah saya bernadar setiap hari Jumat jam 6 pagi sampai jam 18.00 saya akan hibahkan, saya akan infakkan tenaga saya. Setiap yang naik beca saya tidak akan menerimanya. Saya sedekahkan di jalan. Mulia. Tapi orang kalau mau serius meningkatkan kualitas imannya di hadapan Allah, pasti Allah berikan ujian. Selain hari Jumat, dia kan tidak bernadar. Itu paling 1-2 orang yang naik beca dia. Hari Jumat, dari sejak mengeluarkan becanya sampai jam 18.00, baru menurunkan muatan ada lagi yang naik. Baru menurunkan muatan ada lagi yang naik. Itu ya. Setiap yang naik beca dia, baru turun itu selalu mengeluarkan uang bayarannya lebih. Ujian lagi. Dia katakan, Pak, Bu, nggak usah bayar. Saya sudah bernadar kepada Allah di Jumat khusus. Ya, tapi anak istri kamu gimana makan? Sudah saya titipkan kepada Allah. Saya ikhlaskan. Maksa ya. Hampir semua yang naik beca dia. Maksa. Apa kata dia? Kalau ibu bapak maksa saya, sudah cukup saja. Doakan saya biar saya segera ibadah. Mulia kan? Tapi yang terakhir, ujiannya lebih berat lagi. 17.30 berarti nadarnya hampir habis 30 menit lagi. Dia baru saja selesai menurunkan orang. Ada orang tinggi besar, aset setengah kali. Dia bilang, Mas, antarkan saya ke depan rumah sakit Sidoarjo. Dia bilang, waduh, jauh tempatnya. Ya, dalam hatinya begitu. Akan tetapi apa? Ini masih nadar, ya sudah. Naik beca si bapak tua itu. Kemudian dia ayo becanya satu tertebak. Ya. Keluar keringat dingin, keringat panas keluar. Kemudian yang keluar keringat bukan tukang becanya saja, yang naik becanya juga sama. Sepor jatuh. Karena dia ngejar jangan sampai lewat nadarnya. Harus di bawah jam 18.00. Jangan lebih dari itu. Masya Allah, sampai sana Allah berikan kemudahan. Tepat di depan rumah sakit itu jam 18 kurang 1 menit. Keluar, dia turun dari becanya sambil menghela nafas, capek kan. Tukang yang pasiennya turun dari beca juga ngeh-ngehan. Dia keluarkan uang besar itu. Tidak usah, Pak, saya sudah tenang. Dipaksa-paksa. Kalau Bapak maksa saya, doakan saja, Pak. Biar saya segera berangkat ibadah haji. Dan kalau ini, Pak, kenapa saya cepat begini? Kalau sampai di depan rumah sakit ini jam 18 lebih 1 menit Bapak bayar. Tapi alhamdulillah kurang 1 menit, berarti masih saya bisa beramal soleh, masih belum lewat nadar saya. Si Bapak ini terenyuh. Ya itu sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Nama kamu sama istri kamu siapa? Udah, besok sore nih saya kasih kartu nama. Nanti kamu temui saya di rumah saya. Dia pulang besok harinya sore itu dia cari si bapak itu. Ternyata setelah ketemu di kantornya dikasih amplop ya, amplop yang berarsir biru kemudian merah besar itu. Buka katanya, ini buka di depan anak istri kamu ya. Jangan sih buka. Pulanglah, ketika dibuka nama dia dan istri dia sudah didaftarkan di KBIH. Kalau tahun depan dia berangkat ibadah. Masya Allah, rahasia Allah karena ketulusan orang. Saya waktu dulu ngisi di STPDN di PDN Jalan Jatinangor rutin ya gantian Profesor Dr. Jumadi Azra, Hakim juga ada jadwal. Saya dapat jadwal juga sekian bulan sekali lah. Per 3 bulan kok. Di depan Praja banyak berapa ribu. Itu ketika sudah selesai kan kita biasa ada tanya jawab. Yang lain tulus jawab pertanyaan tulus gitu lah pertanyaan. Ada yang terakhir. Memang sudah sunatullah, biasanya satu kelas itu ada orang yang nggak ada nggak rame itu sudah sunatullah ada.
Dia maju ke depan. Istri, saya nggak mau jadi raja lagi, saya mau jadi apa? Saya ingin jadi tukang beca. Biar cepat ibadah haji. Saya bilang, kamu udah ikhlas jadi tukang beca. Nah ini wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa saja yang berbuat baik sekecil apapun, Allah akan berikan imbalannya. Jangankan di akhirat, di dunia saja Allah berikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falakum. Maka tuluslah dalam berbuat baik. Karena Allah tidak akan pernah tidur, ya, tidak pernah ngantuk, tidur pun tidak. Maka sekecil apapun Allah balas. Kadang di dunia dibalasnya, kalaupun tidak dibalas di dunia, tidak pernah rugi karena Allah tidak pernah zalim kepada kita. Nanti Allah akumulasikan pahalanya di akhirat. Atau mungkin ketika menghadapi sakaratul maut dimudahkan. Atau ketika sakaratul maut selesai, nanti Allah jama' takhir diakumulasikan di alam barzah, ya, pahala itu. Sehingga menjadi tambahan diberikannya kenikmatan di alam barzah. Itu saja yang dapat kita pelajari. Insya Allah yang akan datang kita masuk pada pembahasan surat apa ya? Surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah. Karena kita mundur kajian. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana bil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.